Saya coba recording. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, selamat pagi. Saya ucapkan kepada kalian. Hari ini kita melanjutkan ke pertemuan minggu ke-5 ya. Pertemuan minggu ke-5. Kita nanti adakan sesi tatap muka. Kita akan membahas materi baru, yaitu bab 9 tentang tanah ya, anak-anak ya. Jadi bab tentang tanah. Jadi untuk semester 2 ini, kalian nanti kan April itu sudah mulai persiapan untuk ujian sekolah ya. Jadi diharapkan Maret kalian itu ada kegiatan penilaian tengah semester. Jadi diharapkan nanti Ibu Rahma Maret itu sudah selesai materinya. Jadi bab 9 insya Allah Februari sudah selesai lah kita. Jadi tinggal satu bab. Jadi kemudian kita bahas hari ini tanah dan keberlangsungan hidup. Kemudian tinggal satu bab lagi, itu juga babnya mudah. Jadi artinya babnya tidak sulit ya, berupa teori-teori aja. Jadi nanti sekiranya bisa di ini. Baik anak-anak, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Ya, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, saya akan coba share materi tentang tanah dan pengelolaannya. Jadi nanti di bab ini diharapkan kalian nanti bisa mengidentifikasi peran tanah, kemudian manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu anak-anak. Kemudian diharapkan juga kalian nanti bisa menganalisis proses pembentukan tanah, keterkaitannya dengan mikroorganisme yang berada di dalamnya, itu. Di antaranya itu. Coba kita akan bahas bersama. Nah, namun sebelum kita akan membahas bersama tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan, jadi Brahma akan mencoba tanya-tanya dulu ya, ngobrol dulu. Silakan mikrofonnya di-on-kan sehingga nanti kalau Brahma bertanya kalian bisa langsung jawab aja ya. Jadi pernahkah kalian bisa ini ya, maksudnya pernah ya melihat para petani mencoba setiap kali melakukan pembajakan pada tanah persawahannya. Jadi sebelum menanam padi itu biasanya tani juga melakukan pembajakan, artinya tanah dicangkuli begitu. Benar seperti itu ya anak-anak ya? Iya, Bu. Ya enggak anak-anak? Iya. Iya. Jadi betul sekali. Jadi mereka melakukan pembajakan tanah itu sebenarnya fungsinya untuk apa anak-anak kira-kira? Untuk apa anak-anak? Tujuannya. Jadi menurut kalian itu sebenarnya tujuan petani mencangkul, membajak tanahnya sebelum ditanami padi, itu sebenarnya untuk apa? Supaya apa anak-anak? Jadi kalau tidak dicangkuli dulu, kemudian tiba-tiba setelah itu tanah langsung ditanami padi, itu kira-kira bagaimana? Jadi sebelum dibaca, sebelum dicangkuli, tapi langsung ditanami, itu kira-kira bagaimana? Tujuannya dicangkuli dulu, itu apa? Gimana anak-anak? Tujuannya supaya tanah itu menjadi sebelum ditanami padi, tanah itu dicangkulin, kemudian dibaca gitu, diolah ya, jadi pengolahan tanah kan namanya. Nah, baru ditanami. Tujuannya untuk apa di situ? Dibaca, dicangkuli tujuannya untuk
agar tanah itu menjadi Subur. jadi supaya subur. Jadi diolah dulu, disiapkan tanahnya. Jadi dicangkuli artinya biar bercampur dengan mikroorganisme yang ada di dalamnya, permukaan atas, permukaan dalam dan sebagainya. Jadi fungsinya adalah supaya tanah itu menjadi subur terlebih dahulu. Setelah itu baru ditanam, jadi gitu ya. Itu tujuannya. Jadi tanaman padi dapat tumbuh subur jika tanah itu memiliki kandungan nutrisi yang cukup, sehingga dipersiapkan dulu tanahnya. Itu ya anak-anak. Kemudian kalau kita ketahui bersama juga bahwa Allah Tuhan itu menciptakan bumi ini, kalian tahu, jadi ada terdiri dari daratan dan juga ada lautan. Namun meskipun ada daratan dan lautan, memang sebagian besar di permukaan bumi ini adalah terdiri dari 70% lautan, 30% daratan. Sehingga tetap lebih banyak yang berupa lautannya. Nah, sekalipun luas daratan lebih sempit dibanding dengan luas lautan, tetapi daratan itu memiliki peran yang luar biasa. Jadi bagi kehidupan di bumi ini anak-anak. Jadi daratan terdiri atas ada lapisan-lapisannya, dan setiap lapisan itu tersusun atas komponen yang berbeda-beda, gitu ya. Seperti yang kalian ketahui bersama bahwa kita di bumi ini berada di atas tanah ya pastinya. Jadi lapisan yang paling luar yang dekat dengan kalian itu adalah tanah. Jadi kalian penginjak bumi ini, lapisan paling atas sendiri di permukaan bumi adalah tanah. Iya. Anak-anak sudah bisa melihat tayangannya Bu Rama ini? Sudah belum? Belum. Belum semuanya? Belum. Masa? Iya, Bu. Macet. Gimana? Proses? Macet. Berarti tergantung sinyal ya. Oke, sambil ditunggu dulu. Nanti kalau sudah tampak muncul, kalian konfirmasi ya. Ini harusnya bisa kelihatan nih. Sudah di share screen Bu Rahma. Ya, jadi saya ulang lagi. Jadi sebenarnya tanah itu merupakan komponen yang paling penting ya. Jadi nanti yang kita akan pelajari di bab 9 ini antara pertama tentang bagaimana peran tanah dan organisme tanah bagi kehidupan. Dan yang kedua adalah bagaimana proses pembentukan tanah itu, lalu komponen penyusun tanah dan upaya menjaga kelestarian tanah itu sendiri anak-anak. Baik. Sudahkah bisa melihat anak-anak? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Oke. Belum, Bu. Oke. Bentar. Nih, saya ulang lagi. Oke. Yang pertama, nah, kita akan mempelajari bagaimana peran tanah dan organisme tanah bagi kehidupan anak-anak. Nah, di sini ada dua bagian pokok penting yang harus kalian ketahui bersama. Yang pertama, peran tanah bagi kehidupan itu seperti apa? Nah, lalu peran organisme tanah bagi kehidupan. Nah, yang pertama kita akan coba belajar bersama peran tanah bagi kehidupan. Nah, coba kalian cermati bersama bagian yang ada di layar HP kalian masing-masing atau laptop kalian, bahwa yang pertama tempat hidup organisme tanah. Jadi peran tanah dalam kehidupan yang pertama adalah tempat organisme hidup anak-anak. Ini contohnya ya, tanah itu ada di dalam ini yang bergerak, ini cacing ya anak-anak ya, lalu ada jamur bakteri misalnya, itu juga hidupnya di dalam tanah, itu ya organisme-organisme. Kemudian sebagai penyedia keperluan manusia, jelas ya anak-anak ya, kalian itu bisa tinggal, bisa hidup, melakukan aktivitas, gitu ya, itu juga karena peran tanah ya. Kalau tidak ada tanah, bagaimana kalian bisa hidup tinggal di atas permukaan bumi, gitu ya. Jadi permukaan tanah itu sangat-sangat peran tanah sangat-sangat penting bagi manusia terutama. Yang kedua, sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah.
penunjang kehidupan, bahan baku kerajinan dan perabotan rumah tangga, tempat tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi tempat tumbuhnya tumbuhan dan hewan. Itu ya. Jadi tempat tumbuh dan tumbuhnya tumbuhan dan hewan itu adalah beberapa hal peran dari tanah ya anak-anak ya. Kalau ini saya rasa kalian sudah merasakan sendiri dan tahulah ya, pastinya tidak akan terlalu sulit gitu untuk mempelajari tentang tanah ini. Dan yang ketiga, perannya untuk apa? Sebagai penyedia dan penyaring air anak-anak. Betul sekali ini ya. Jadi kalian kalau ingin mencoba kegiatan di rumah, benar enggak ya? Tanah itu bisa sebagai penyaring air, coba aja gitu ya. Nanti kegiatannya dicoba-coba aja, ada beberapa kegiatan yang ada di buku kalian. Tadi sebagai penyedia dan penyaring tanah itu apa sih gitu ya. Contohnya gitu. Jadi kalau misalnya sebagai penyedia air jelas ya. Jadi sumber air utama yang berada di dalam tanah selain sebagai sumber air juga terdapat di atas permukaan tanah, misalnya untuk danau, sungai, laut. Jadi dapat oleh air tanah kita biasanya buat sumur ya anak-anak ya. Jadi menggali tanah dulu sampai berapa meter, kemudian baru memperoleh air tanah. Jadi itu. Jadi air tanah banyak dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, manusia. Jadi air bersih ini yang berasal dari tanah biasanya dimanfaatkan untuk minum, untuk mandi, mencuci dan sebagainya lah ya. Pastinya kalian juga merasakan sendiri ini. Jadi itu sebagai penyedia dan penyaring air, dan di sini kegiatan rumah tangga dan industri banyak menghasilkan limbah berupa air juga. Jadi air kotor sisa buangan rumah tangga atau industri ada yang diolah dan ada juga yang langsung dibuang ke tanah melalui aliran sungai. Itu yang terjadi saat ini kemarin saja yang Burahma melihat postingan itu di arah Pekalongan anak-anak. Jadi di sana banjir, ternyata air banjirnya itu berwarna merah. Itu warna merah itulah sebenarnya adalah merupakan polusi air itu. Artinya karena Pekalongan itu daerah pabrik dari batik, kain dan sebagainya itu, kemungkinan di situ ada air limbah dari pabrik itu, pewarna pakaian. Ya, itu juga berbahaya jadinya ya. Itu merupakan polutan ya, masuk ke tanah melalui air atau secara langsung masuk ke tanah. Jadi ketika banjir itu terlihat sekali, wah ternyata ada polusi ya, berarti polusi air juga, akhirnya juga akan menuju ke polusi ke tanah. Jadi oleh karena itu di dalam tanah terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi untuk menguraikan senyawa kompleks atau senyawa yang berbahaya menjadi senyawa yang lebih sederhana. Gitu ya, untuk penetralisirnya di tanah itu. Jadi supaya tidak terlalu membahayakan. Jadi itu termasuk penyaring gitu ya, menyaring zat-zat yang berbahaya tadi. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. Ya, peran organisme tanah bagi kehidupan anak-anak. Ini juga kalian pasti tahu ya, peran organisme tanah bagi kehidupan. Sebagai apa saja contohnya anak-anak? Peran organisme tanah. Untuk apa anak-anak? Tempat hidup hewan dan bakteri. Penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Penyedia dan penyaring air. Nah, itu peran tanah. Sekarang peran organisme nih, Nak. Organisme tanah. Tadi kan di dalam tanah ada banyak organisme kan? Ada bisa berupa hewan, bisa berupa jamur, bisa berupa bakteri kan? Nah, fungsinya untuk apa itu? Salah satunya mikroorganismenya untuk apa, anak-anak? Untuk? Sebagai dekomposer dan untuk pengurai ya, untuk menguraikan, dekomposer, detritivor. Jadi sebagai pengurai anak-anak. Jadi di dalam tanah terdapat miliaran banyak triliun organisme anak-anak. Ingatlah bahwa sebenarnya ketika kalian coba menggali tanah gitu ya, pasti di dalamnya pernah kalian jumpai ada apa saja? Cacing, ya kan? Bisa saja kalian banyak menemukan cacing, ya kan? Kemudian ada juga mikroorganisme yang lain selain cacing apa?
Bisa juga mungkin ada jamur, ada semut, ya kan? Nah, jadi itu makhluk-makhluk hidup yang berada di dalamnya. Dan sayangnya dari sekian banyak organisme tanah itu hanya sedikit yang sudah mampu dikenali oleh para ahli. Artinya ya seperti itu. Kemudian organisme tanah pada umumnya berada di lapisan tanah bagian atas, kemudian kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah, anak-anak. Kalau kalian ingin mencoba mencari organisme kurang lebih 10 cm dari permukaan tanah. Nah, nanti sekitar 80-100% aktivitas biologis yang terjadi di tanah dilakukan oleh jamur dan bakteri. Nah, hasil aktivitas biologinya dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme inilah yang nanti akan mengakibatkan atau mempengaruhi kesuburan tanah. Jadi, tanah menjadi subur, gembur, teksturnya gitu ya. Itu. Nah, jadi yang pertama sebagai dekomposer, kedua pengurai polutan dalam tanah. Jadi yang menguraikan, jadi kalau misalnya tadi tanah terkena air limbah gitu, polutan-polutan itu nanti yang menetralisir itu termasuk itu anak-anak mikroorganismenya. Lalu mencegah penyakit tanah, reaksi kimia dalam tanah. Kemudian fungsinya lagi organismenya sebagai pemberi pengaruh terhadap tekstur tanah tadi sudah ya. Kemudian pengatur kegemburan tanah, yaitu itu fungsi dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Baik, kita akan coba lanjutkan. Lalu bagaimana proses pembentukan tanah, komponen penyusun tanah dan upaya menjaga kelestarian tanah. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Kalian bisa melihat ya tayangan susunan tanah. Anak-anak, halo. Ya, Bu, bisa. Bisa. Ya, baik. Kalian perhatikan lapisan-lapisannya anak-anak. Jadi di atas permukaan tanah ada tanaman nih. Yang paling atas ini lapisan atas, lapisan tengah, kemudian warna kuning-kuning ini seperti ada serabut-serabutnya itu lapisan bawah. Kemudian batuan induk nih ya, di dalamnya ada batuan-batuan. Oke. Kemudian kita akan coba pelajari bersama bagaimana proses pembentukan tanah. Oke. Nah, proses pembentukan tanah, di sini tanah berasal dari proses pelapukan batuan secara fisik, biologis, dan kimia. Kemudian dengan demikian faktor yang mempengaruhi proses pelapukan batuan menjadi tanah dapat dibedakan menjadi faktor fisik, biologis, dan faktor kimia. Nah, sekarang fisik itu apa aja? Ya, ada iklim, sinar matahari, ada curah hujan, ada angin. Nah, itu ya proses pembentukan tanah. Jadi itu yang mempengaruhi. Yang kedua, biologis itu berarti makhluk hidup ya. Jadi tumbuhan lumut, mikroorganisme yang berada di dalam tanah. Dan faktor kimianya adalah air dan perubahan kimianya. Baik, itu proses pembentukan tanah. Lalu kita akan mempelajari bagaimana lapisan tanah itu. Nah, lapisan tanah yang paling atas ini, kalau kalian perhatikan, adalah merupakan lapisan yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Kemudian yang bawahnya ini ada lapisan tengah, terbentuk dari campuran antara hasil pelapukan batuan dan air. Lalu lapisan bawah, lapisan yang terdiri atas bongkahan-bongkahan batu. Dan lapisan batuan induk, ini terdiri dari batuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Ini anak-anak ada berapa lapisan jadinya? Halo? Halo? 4. Ya, ada 4 lapisan. Baik. Kita akan coba lanjutkan sekarang. Kita akan mempelajari bagaimana komponen penyusun tanahnya, anak-anak. Jadi nanti Bu Rahma harapkan kalian di rumah mencoba melakukan kegiatan menentukan tekstur tanah ya. Itu mudah. Nanti kalian ambil beberapa tanah, lalu kalian bentuk bulat-bulat, lalu kalian pipihkan berbentuk panjang pita, nanti bagaimana teksturnya, nanti di situ ada kolom-kolomnya. Jadi termasuk tanah liat, termasuk tanah
lempung atau yang lainnya. Itu nanti sudah ada kategorinya. Kalian nanti bisa melakukan kegiatan itu untuk proses penilaian keterampilan kalian. Itu nanti di buku LK-nya aja ya. Nanti saya jelaskan lagi. Jadi nanti kegiatan lebih jauh kalian mencoba mempraktekkan di rumah sendiri tentang lapisan-lapisan tanah dan juga menentukan tekstur tanah anak-anak di halaman 6465 ya. Buku LKS-nya dilipat dulu, nanti kalian coba mempraktekkan sendiri bagaimana susunan lapisan tanah. Mudah sekali itu nanti uji cobanya mudah sekali di rumah bisa dilakukan lah. Ada botol biasa, terus cuma tanah itu tak aja bahannya kan banyak kalau tanah, tidak usah beli ya. Itu jadi kegiatan 92 dan kegiatan 9.3 halaman 6465 nanti kalian mencoba untuk mencoba di rumah ya. Itu ya 6465 ya, tentang susunan lapisan tanah sama tekstur tanah. Udah itu bermain-main, ngambil beberapa tanah di beberapa tempat gitu, dari sini diambil terus dari sana diambil misalnya gitu, di halaman depan, belakang, samping misalnya. Tuh ya. Oke, kita lanjutkan tentang komponen penyusun tanah anak-anak. Nah, nanti sambil yang itu kegiatan 9.2 dan 3 nanti sambil kita bahas lagi di WA group. Ya, kita akan mempelajari tentang komponen penyusun tanah anak-anak. Jadi kita tahu untuk komponen penyusun tanah. Jadi tanah-tanah itu tadi kan kita sudah mempelajari tentang lapisannya ya. Lapisan atas, tengah, kemudian ada lapisan tanduk dan sebagainya, bawah tanduk. Nah, di situ kita bisa cermati bersama atau kita ketika melihat tanah itu jelas kita bisa lihat komponen penyusunnya jelas ada apa anak-anak? Batuan ada nggih? Ada batunya, ada humusnya, ada udaranya, lalu ada air, kandungan airnya, ada mineralnya, ada komponen organik. Ini komponen penyusun tanah, gitu. Nah, sekarang bagaimana ya kita supaya bisa menjaga kelestarian tanah kita, gitu, anak-anak. Kira-kira bagaimana anak-anak supaya kita bisa menjaga kelestarian tanah? Apa yang kita lakukan di antaranya? Apa coba? Yang bisa jawab? Dengan cara apa? Halo? Upaya menjaga kelestarian tanah dilakukan dengan cara apa, anak-anak? Merawatnya. Merawat. Nah, merawat dengan cara bagaimana? Dengan cara Supaya tanah itu tetap subur. Tanah tetap subur dengan cara apa? Ya? Halo? berbulan nyari. Nyari. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari supaya tanah itu tetap subur, tetap tanamannya bisa tumbuh subur juga, padi juga tumbuh subur juga, tidak artinya padi yang dihasilkan juga bisa bagus dan sebagainya. Itu tanah yang sawah-sawah, tanah ladang dan sebagainya. Nah, itu kira-kira apa yang dilakukan? Penghijauan, Bu. Penghijauan penanaman pohon supaya tanah di hutan itu tidak terjadi lengser, tidak terjadi banjir, longsor ya. Ya, jadi menanam pohon di tanah yang gundul, lalu menutupi permukaan tanah terbuka dengan jerami atau rumput kering atau pupuk hijau biar tidak terjadi lengser tadi. Terus memperbaiki cara pengolahan tanah, mendaur ulang sampah yang sulit diuraikan. Contohnya sampah-sampah yang sulit diuraikan apa tuh anak-anak? Sampah yang sulit diuraikan apa itu? Plastik. Plastik, logam, kaca, ya.
itu kalau dibuang langsung ke tanah itu juga bisa mengakibatkan kerusakan tanah. Nah, ya, jadi jangan sampai, bagaimana cara menjaganya, jangan sampai membuang sampah yang tidak bisa didaur ulang ke tanah. Jadi itu tujuannya itu ya. Jadi mendaur ulang sampah dulu, didaur ulang dulu. Kalau plastik-plastik kalian juga sudah sering diajaknya di sekolahan ya pastinya. Karena sekolah kita juga sekolah adiwiyata, jadi mengurangi plastik-plastik itu. Caranya didaur ulang, dibikin pot, ya kan kemarin? Dibikin pot gantung, ada yang dibikin vas bunga, bahan-bahan daur ulang itu. Ada yang bikin tempat sampah, dan sebagainya. Itu ya. Lalu membuat sengkedan pada tanah yang lereng pegunungan miring. Tuh, dibikin kira sering tuh ya. Lalu mengurangi penggunaan pupuk kimia. Kalau bisa pupuknya ya pupuk kompos, organik ya. Sehingga tidak merusak tanah. Gitu anak-anak. Itu adalah beberapa usaha bagaimana cara menjaga kelestarian tanah. Oke, itu tadi anak-anak yang bisa Bu Rahma sampaikan, sehingga untuk bab 9 itu materinya tadi seperti yang sudah Bu Rahma sampaikan, tidak sulit karena itu terkait dengan hal yang sering kita jumpai, ya kan, tanah, kita tahu sendiri bentuknya dan sebagainya. Jadi anak-anak saya rasa kalau yang bab 9 kemudian 10 itu tidak terlalu sulit ya, saya rasa itu. Sehingga diharapkan anak-anak nanti di bab 9 ini kalian bisa langsung melakukan uji coba tadi. Kegiatan 9.2 dan 9.3. Langsung saja nanti supaya biar cepat selesai. Jadi sebenarnya kalau Bu Rahma menjelaskan, kalian sudah tahu materinya, lalu berikutnya kalian melakukan tindak lanjut. Kalau diminta untuk praktek, ya praktek. Kan pastinya Bu Rahma sudah memilah-milah mana praktek yang bisa dilakukan gitu ya. Artinya praktek yang bisa dilakukan oleh kalian di rumah sendiri itu apa itu sudah diperkirakan sama Bu Rahma. Jadi jangan khawatir. Jadi yang sekiranya mampu sajalah ya, yang ada bahannya, tidak perlu mencari kemana-mana, itu silahkan dilakukan. Artinya dengan proses pembelajaran mandiri itu yang dituntut kalian menemukan sendiri, itulah nanti ilmu yang nanti akhirnya bisa bertahan lama. Jadi tidak mudah hilang gitu ya. Jadi itu anak-anak 64 dan 65. Sudah dibuka bukunya? Halaman 6465. Dibuka dulu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan dipahami sebentar. Kegiatan 9.2, kalian mengamati lapisan-lapisan tanah. Oke, sudah? Sudah. Ya, jadi itu cukup kalian nanti pakai botol bening, lalu ada ember atau apalah, wadah apa terserah, kemudian air, tanah. Udah, itu nanti kalian masukkan tanah ke dalam ember atau wadah tadi, larutkan dengan air, diaduk. Lalu setelah itu dituangkan ke larutan tadi ke dalam botol. Nah, biarkan beberapa saat, amati apa yang terjadi, sudah. Itu ya, botol apa ya enggak apa-apa itu anak-anak. Udah, tinggal nanti di situ pasti akan ada sap-sap atau susunannya ya. Susunan-susunan dari komposisi tanah tadi yang sudah diaduk dengan air. Ya itu coba nanti difoto ya, difotokan untuk botolnya. Kemudian yang 9.3, menentukan tekstur tanah tadi juga gampang. Nanti kalian memilih tanah dari berbagai tempat. Jadi tanah satu nanti dikasih nomor aja anak-anak. Tanah lihatnya dikasih pembeda lah, label. Tanah A, tanah B, tanah C, atau mau dikasih tanah 1, 2, 3, monggo. Tinggal dibulet-bulet, lalu dibentuk, dipipihkan seperti pita. Udah, setelah itu di sini bikin pilihan kan, lalu cocokkan hasil pilihan tadi. Jadi kalau tanah liat itu jika tanah dapat dibuat pita panjangnya lebih dari 5 cm, nanti diukur. Kalau tidak putus, berarti nah itu tanah liat.
Kalau mudah patah disebut tanah lempung liat. Kalau tanah sulit dibentuk menjadi pita panjang, dibentuk-bentuk gak iso gitu, enggak bisa, itu namanya tanah lempung anak-anak. Nah, terus sama sekali kok nanti menemukan tanah pasir ya, sama sekali nggak bisa untuk dibikin pilin, bulat kan nggak bisa. Kalau pasir kan langsung biar ya. Nah, itu berarti tanah pasir. Sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, itu yang kegiatan 9.2 dan 9.3 nanti diharapkan langsung kalian bisa kerjakan. Demikian dari Bu Rahma yang bisa Bu Rahma sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Rahma bisa bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan ilmunya gitu ya anak-anak ya. Dan saya harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, jaga diri supaya tetap sehat, semangat menjalani kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Itu anak-anak diharapkan dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik anak-anak. Coba sebelum Bu Rahma akhiri, coba semuanya ditampilkan terlebih dahulu untuk kameranya. Kita berdoa bersama-sama. Sambil absen dulu, kamera semuanya di-on kan. Ya, semuanya dinyalakan kameranya. Yang lain? Lagi? Oke, lagi? Masih ada? Yang lain, halo? Halo, halo, halo. Mana ini? Di-on-kan dulu anak-anak, kita akan berdoa, ditutup dan diakhiri apabila kalian sudah tidak ada pertanyaan. Jadi rasa cukup dan nanti kalian langsung saja melanjutkan ya kegiatannya tadi yang mengamati lapisan tanah, kemudian menentukan tekstur tanah. Baik, tidak ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Tidak. Mau lanjut langsung ya. Ya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi bagi kalian yang luar biasa bisa mengikuti belajar bersama ini. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.